sudah melalui penelitian yang panjang ya. Jadi hanya vaksin-vaksin tertentu sebenarnya yang punya efek yang lebih gitu, dan ada vaksin yang sebenarnya tidak berefek. Dan sebenarnya kalau vaksin yang di anak sekolah ini tidak ada efek sampingnya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Karetan Sehat, kita bertemu kembali dalam podcast Beres, berbagi edukasi sehat. Bersama saya Erna, dalam episode 13 ini kita akan berbincang tentang BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jadi yuk simak sampai akhir ya. Bulan Agustus ini adalah jadwalnya BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Seperti kita ketahui bersama bahwa imunisasi sangatlah penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anak dan dapat mencegah penyakit tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja di sini saya tidak sendiri. Bersama saya hadir seorang ketua tim kerja surveillance dan imunisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang. Beliau adalah Ibu Esti Utami SKM. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya Ibu. Jadi Ibu, sekarang ini kan jadwalnya BIAS nih, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah, mungkin masyarakat nggak semua tahu apa sih itu BIAS dan sebenarnya tujuannya tuh apa? Terima kasih Mbak Erna. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan gitu ya. Nama saya Esti Utami, tadi sudah sampaikan Mbak Erna juga. Ya, saya di Dinas Kesehatan di tim surveillance dan imunisasi khususnya gitu. Tadi yang BIAS yang harus saya sampaikan, BIAS itu adalah Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Dan tahun ini dimulai bulan Agustus. Mungkin ada 2 bulan sebenarnya Mbak Erna. Jadi ada yang dilaksanakan Agustus dan November gitu ya. BIAS ini adalah termasuk imunisasi rutin yang melengkapi imunisasi yang diberikan pada saat bayi, terus dilanjut balita, dan selanjutnya adalah anak sekolah. Terus apa tujuannya sama dengan imunisasi lain? Ya, jadi pemberian kekebalan, pemberian vaksin atau kekebalan gitu ya kepada sasaran untuk memberikan booster untuk meningkatkan kekebalan, karena pemberian pada saat bayi, balita itu belum cukup gitu untuk memberikan kekebalan. Jadi saat anak sekolah ini juga harus diberikan booster kembali sehingga akan memiliki kekebalan yang lebih. Seperti itu mungkin. Yeah. BIAS ini kan untuk anak sekolah nih. Nah, itu diberikan untuk kelas berapa saja? BIAS ini memang dibagi 2 gitu ya. Setiap tahunnya sebenarnya tidak sama gitu ya. Untuk tahun ini pada saat bulan Agustus ini sasarannya adalah kelas 1, kelas 5, 6 sama kelas 15. Kelas 3 SMP kan 15. 9. 9. Sorry. Jadi kelas 9, umur 15 tahun maksudnya. Oh, okay. Ya, jadi kelas 1 diberikan imunisasi MR. Ya, MR sebenarnya bisa bareng sih MR sama DT, tapi karena DT ini terkait dengan interval gitu ya. Jadi kalau imunisasi yang terkait dengan T itu harus ada interval tersendiri dan minimal 1 tahun. Jadi karena tahun kemarin pemberiannya November, jadi harus dilaksanakan bulan November. Tapi kalau MR boleh diberikan lebih awal ketika anak-anak ini baru masuk sekolah. Jadi kelas 1 diberikan imunisasi MR, ya terus kelas 5
kelas 2 sebenarnya. Kelas 2 diberikan kelas 1 diberikan MR sama DT, kelas 2 diberikan TD, kelas 5 diberikan imunisasi HPV, kelas 6 sebenarnya bukan sasarannya, tapi sasarannya hanya kemarin kelas 5 yang belum mendapatkan imunisasi HPV, dan kelas 12 itu diberikan HPV juga. Jadi nanti pelaksanaannya dibagi dua, yang Agustus itu imunisasi MR sama HPV, ya. Yang November itu imunisasi DT, TD, gitu. Jadi pembagiannya seperti itu. Panjang ya. Nah, Bu Esti tadi menjelaskan kelas 1 MR dan DT, kelas 2 TD, kelas 5 HPV. Terus mungkin teman teretan sehat semua ini belum tentu tahu Ibu, MR, DT, TD, HPV itu apa, imunisasi apa? Ya. Jadi kelas 1 ini kan harus mendapatkan MR sama DT gitu ya. MR itu apa? Jadi ini vaksin yang tujuannya adalah memberikan kekebalan terhadap penyakit measles itu campak dan rubella, R-nya rubella gitu. Dan yang kedua ada DT gitu ya. DT difteri, tetanus. Jadi memang vaksin ini kan sifatnya spesifik pemberian kekebalannya. Jadi pemberian MR sama MR ini untuk mencegah penyakit campak rubella, yang DT difteri sama tetanus. Begitu juga kelas 2 nanti kan diberikan TD gitu ya. TD. Kelas 1 tadi laki perempuan ya semuanya. Kelas 2 juga laki perempuan diberikan imunisasi TD. Jadi ini juga sama sebenarnya untuk mencegah penyakit tetanus. Difteri. Ibu, untuk bias ini diberikan pada kelas berapa saja? Ya, bias ini untuk tahun ini gitu ya. Tahun ini bias ini diberikan pada kelas 1 itu diberikan imunisasi MR sama DT. Dan kelas 2 itu dua-duanya ya laki perempuan. Kelas 2 SD diberikan imunisasi TD laki perempuan juga. Kelas 5 yang perempuan saja itu diberikan imunisasi HPV, sama yang dua-duanya laki perempuan diberikan TD. Terus yang kelas 6 untuk perempuan diberikan imunisasi HPV bagi mereka yang tahun lalu kelas 5-nya belum mendapatkan HPV. Terus yang berikutnya kelas 3 SMP ya. 3 SMP ini juga diberikan imunisasi HPV untuk yang perempuan. Seperti itu. Dari berbagai imunisasi yang diberikan ini Ibu, yang dijelaskan tadi ada MR, DT, TD, HPV, itu sebenarnya imunisasi apa Ibu? Karena mungkin teretan sehat belum tentu tahu semuanya MR apa, DT apa, itu bisa dijelaskan Ibu? Untuk kelas 1 yang tadi dapat MR sama DT, ya MR itu untuk mencegah penyakit campak rubella, sedangkan DT untuk mencegah difteri sama tetanus. Memang kalau vaksin itu sifatnya khusus gitu ya pemberian, jadi tidak satu vaksin untuk mencegah semua penyakit gitu ya. Jadi masing-masing itu ada vaksinnya sendiri-sendiri. Terus yang berikutnya vaksin TD. TD ini yang diberikan kelas 2 laki perempuan sama kelas 5 laki perempuan, itu untuk mencegah penyakit tetanus. Terus yang berikutnya untuk HPV yang diberikan pada khusus perempuan ini ya, khusus perempuan kelas 5, kelas 6 yang tahun kemarin belum mendapatkan HPV di kelas 5, sama kelas 3 SMP itu yang perempuan. Itu diberikan HPV untuk mencegah kanker serviks. Gitu. Dari semua vaksin yang diberikan itu Ibu, apakah ada efek sampingnya? Ataupun kalau ada efek sampingnya, bagaimana penanganannya? Mengingat tidak semua Ibu mengerti penanganan
efek dari efek samping tersebut. Ya, sebenarnya vaksin itu sudah melalui penelitian yang panjang ya. Jadi hanya vaksin-vaksin tertentu sebenarnya yang punya efek yang lebih gitu, dan ada vaksin yang sebenarnya tidak berefek. Dan sebenarnya kalau vaksin yang di anak sekolah ini tidak ada efek sampingnya, tapi masyarakat masih takut juga ya, karena biasanya imunisasi panas dan sebagainya gitu kan ya. Tapi imunisasi yang di anak sekolah ini sebenarnya semuanya tidak ada efek samping terkait dengan imunisasi yang diberikan pada anak sekolah ini. Begitu Mbak Erna. Ketika misalnya terjadi sesuatu itu kemungkinan juga karena kebetulan dia mungkin kondisi badannya kurang fit gitu ya, akhirnya ketika setelah diimunisasi panas dan sebagainya gitu, mungkin karena memang kebetulan saja. Tapi tidak apa-apa, apapun yang terjadi setelah diimunisasi itu kan memang bukan efek, bisa jadi bukan karena selalu dari vaksinnya gitu, tapi kalau setelah imunisasi terjadi efek itu kita sebut biasanya KIPI gitu ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah imunisasi terjadi sesuatu yang berkaitan dengan medis itu kita namakan KIPI, dan itu penanganannya boleh mungkin kalau misalnya takut panas misalnya ya, kita berikan obat penurun panas gitu ya, seperti itu kita berikan kepada mereka, juga diperbolehkan enak kalau memang takut panas. Oke. Jadi bias itu nggak selalu mulus ya Bu, mesti ada tantangannya, mungkin yang seperti yang dijelaskan sama Ibu Esti tadi, ada ketakutan dari masyarakat. Nah, untuk mengatasinya itu bagaimana Ibu untuk menghadapinya hal-hal seperti itu, dan masyarakat itu agar antusias untuk mengikuti bias ini? Mungkin ada kiat atau apa yang dihadapi gitu Bu? Ya, memang selama ini khususnya Kabupaten Sampang memang karena tidak segampang semulus yang kita bayangkan gitu ya, dalam pelaksanaan imunisasi apapun termasuk bias ini. Banyak pihak-pihak yang menolak. Kalau anak-anak kan memang takut ketika biasanya dia takut karena bentuknya suntikan gitu ya kan. Kalau disuntik meskipun dia bukan karena takut nantinya panas dan sebagainya, karena takut disuntik saja, bisa menjadi begitu. Terus yang berikutnya mungkin orang tua kadang juga tidak mendukung, jadi mungkin melihat ketika bayi dia diimunisasi panas, akhirnya sampai dengan SD ke bawah gitu ya, takutnya setelah diimunisasi dia nantinya panas dan sebagainya. Padahal ini sebenarnya yang imunisasi anak sekolah tidak ada dampak apa-apa. Kalau misalnya takut untuk panas, juga nanti pas panas diberikan penurun panas juga mereda. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi sebelum pelaksanaan mungkin kita sosialisasikan dulu kepada masyarakat, atau mungkin kita undang juga orang tua di masing-masing sekolah gitu ya, untuk sosialisasi kepada mereka bahwa akan dilaksanakan imunisasi apa saja gitu, dan itu tidak ada dampaknya dan lain sebagainya. Dan apabila kalau terjadi sesuatu juga bisa berkonsultasi dengan pihak kesehatan yang di wilayahnya mungkin yang terdekat seperti itu. Jadi kita gandeng keluarga, terus kita juga menggandeng lintas sektor gitu, untuk distrik, Kemenak gitu, yang notabene yang punya sekolahan gitu, seperti itu Mbak. Jadi panjang kali tadi setelah dijelaskan sama Ibu Esti tadi ya. Di sini saya jadi bertanya, strateginya tuh seperti apa Ibu? Edukasi yang diberikan agar anak dan orang tua itu paham dan mau menerima tentang pentingnya imunisasi.
Sampang ini tidak aman-aman saja gitu ya. Kita ketahui bahwa eh, banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit itu bisa dicegah dengan imunisasi itu banyak bermunculan di Kabupaten Sampang gitu ya. Oleh karenanya mungkin yang kita sampaikan juga sebenarnya contoh gitu ya, contoh-contoh penyakit yang terkait dengan misalnya tadi kanker cervix dan sebagainya. Itu contohnya itu ya, contohnya kalau terkenal itu seperti artis apa namanya? Julia Perez. Julia Perez itu juga meninggalnya karena kanker cervix gitu ya. Bahkan Julia Perez pun itu menyampaikan kepada masyarakat ketika apa namanya, kalaupun saya tadinya tahu kalau ada vaksinnya saya akan vaksin gitu. Julia Perez itu bilang seperti itu ya. Jadi ternyata dia tidak paham kalau sebenarnya ada vaksinnya, oleh karenanya sudah telat gitu. Jadi ketika dia sakit baru menyadari. Jadi oleh karena itu masyarakat kepada masyarakat, Bapak Ibu, tante, om, tante, om, kakek, nenek ya mungkin perlu di semangati putra putrinya, cucu-cucunya, keponakannya gitu ya, untuk sebelum terjadi sesuatu. Soalnya imunisasi itu memang sifatnya pencegahan, jadi sebelum sakit diberikan, bukan pengobatan. Nggak pengobatan setelah sakit baru diobati, itu akan lebih memakan biaya banyak, waktu banyak gitu. Dan kemungkinan keberhasilannya juga belum tentu kalau sudah sakit. Mungkin seperti itu yang ingin sampaikan. Nah, seperti yang Bu Esti jelaskan itu tadi, ternyata permasalahannya itu kompleks ya, terlalu kompleks. Nah, otomatis nggak bisa bekerja sendiri, perlu koordinasi dengan yang tadi Bu Esti sebutkan dengan lintas sektor dan lintas program mungkin ya. Bagaimana koordinasi antara puskesmas, sekolah, dinas pendidikan dan dinas Kemenak dalam pelaksanaan BIAS ini? Ya, jadi kami minta dukungan juga kepada Pak Sekda gitu ya kemarin untuk memberikan edaran kepada lintas sektor, kepada pihak-pihak yang terkait, tidak hanya lintas sektor, mungkin Toma, Toga dan sebagainya, untuk memberikan dukungan untuk keberhasilan program BIAS ini gitu. Jadi terkait dengan Disdik, karena Disdik adalah yang pemiliknya sekolah-sekolah itu, sekolah sasaran dan juga Kemenak gitu ya. Itu mohon dukungannya untuk mendukung kegiatan ini, mengarahkan pada semua sekolah untuk menerima kegiatan ini dan mensosialisasikan pada orang tua dan muridnya gitu untuk keberhasilan program ini gitu. Terus yang lintas sektor, Toma, Toga dan sebagainya juga gitu, kami berharap untuk bisa mendukung kegiatan ini, misalnya untuk Sampang. Semoga Bu. Dari semua imunisasi yang diberikan tadi Ibu, apa manfaat jangka panjangnya untuk BIAS ini untuk anak-anak? Seperti yang kami sampaikan sebelumnya sebenarnya ya. Jadi vaksin ini sifatnya kan mencegah. Jadi mencegah itu juga memang jangka panjang gitu. Jadi bukan mengobati. Kalau mengobati ketika sakit diobati, nanti sakit lagi diobati gitu ya. Tapi kalau mencegah ketika diberikan pencegahan di awal, dan mungkin memang menurut penelitian banyak yang harus diberikan ulang atau booster gitu ya, untuk memberikan kekebalan yang lebih lagi gitu. Jadi sebenarnya vaksin ini untuk mencegah, tetapi memang tidak 100% Mbak Ena ini pencegahannya. Jadi ada kemungkinan beberapa yang sudah divaksin kok masih sakit gitu. Memang masih ada beberapa yang kemungkinan sudah divaksin tapi masih sakit, tapi sakitnya tidak seperti kalau dia tidak divaksin
gitu. Jadi lebih ringan sakit. Setelah berjalan sejauh ini, Ibu, sejauh mana keberhasilan program BIAS di daerah Sampang ini, di Kabupaten Sampang ini seperti apa? Ya. Capaian kami setiap tahun masih kurang, Mas. Ya, mungkin memang ya itu tadi dukungannya Bapak Ibu, kakek nenek, om tante dan Bapak Ibu guru gitu ya, lintas sektor lainnya untuk mendukung kegiatan BIAS ini ya, untuk meyakinkan murid-muridnya gitu ya. Karena murid-murid ini sudah tahu, beda dengan bayi sama balita, itu lebih kepada ibunya gitu kan ya. Tapi kalau ini lebih ke anak-anaknya, sama ini baru 70%, Mbak. Padahal kita ditargetkan paling tidak 95%, jadi yang 5% itu mungkin terlindungi karena yang lainnya sudah terlindungi, ikut terlindungi, jadi gitu. Jadi masih kurang sebenarnya, karena mohon dukungan semua masyarakat yang terkait, Bapak Ibu semuanya gitu ya, untuk mendukung kegiatan dan imunisasi anak sekolah di Kabupaten Sampang. Jadi pencapaian masih 75% dari target 90% ya, Bu. Harapan ke depan untuk pelaksanaan BIAS agar lebih optimal apa nih, Bu Esti? Mungkin bisa ini. Ya, harapan kami itu tetap dukungan dari orang tua, dari kakek nenek, karena kebanyakan memang yang tidak memperbolehkan orang tua pada anaknya mau, pada orang tuanya tidak memperbolehkan. Itu mungkin karena ada trauma apa gitu. Jadi sebenarnya ini vaksin ini kan tidak ada dampaknya apa-apa gitu ya. Bahkan efek panas pun yang diberikan pada anak sekolah ini sebenarnya tidak ada efek. Oleh karena itu kami mohon dukungannya untuk capaian, bukan hanya sekedar capaian sebenarnya ya, karena ini adalah untuk melindungi anak-anak kita ya, untuk biar tetap sehat, tetap fokus dalam belajarnya, tidak sakit-sakitan gitu ya, terlindung dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi gini, sebenarnya sudah banyak termasuk pesan nih, tapi mungkin ada pesan khusus yang lebih spesifik untuk orang tua atau para pendengar podcast ini agar mendukung imunisasi pada anak, terutama BIAS ini, Ibu. Mohon Bapak Ibu, om, tante, kakek nenek gitu ya, untuk menguatkan, kami mohon untuk menguatkan putra-putrinya gitu ya, mendukung putra-putrinya untuk semuanya mendapat imunisasi pada saat imunisasi di sekolah, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi turut serta mendukung kegiatan ini dengan menyemangati putra-putrinya gitu ya, untuk mendapatkan imunisasi ini di sekolahnya. Ya. Jadi deretan sehat, BIAS sangatlah penting untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Di antaranya ada MR untuk mencegah measles dan rubella, ada DT, difteri dan tetanus, dan TD, titanus, serta HPV yaitu untuk mencegah kanker serviks. Jadi mohon dukungannya karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian bincang kita di podcast Beres kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ke teman Deretan Sehat semua ya. Boleh juga loh komen dan share di link bawah ini. Kami undur diri, saya Erna dan saya Esti Utami. Sampai bertemu kembali dalam podcast Beres yang akan datang. Beres, berbagi edukasi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.